Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Suka-Suka seri Maret. Akhirnya, ini sebenarnya recordingnya bulan Februari. Cuman kayaknya admin baru akan upload di bulan Maret. Besoknya, ini kan tanggal 29. So, kayaknya nggak banyak gosip yang akan kita bahas. Yang pertama adalah perkara soal Massimo Meregali itu akhirnya mengakui bahwa Yamaha M1 2024 itu tena harapang. Nggak ada harapan. Kenapa? Karena mau nggak mau dia harus menyetujui apa kata Snake Taro, Jordan Belagu, bahwa ya sejauh ini belum ada yang memuaskan, dan kalaupun ada peningkatan kita baru akan lihat di 3-4 bulan ke depan. Tetapi secara keseluruhan Massimo Meregali yang biasanya ya kalau bisa gue bilang terlalu optimis, itu akhirnya mengakui bahwa terus terang kami harus sadar bahwa 3-4 bulan pun itu nggak akan ada perubahan yang sangat signifikan. Jadi Meregali juga mengakui bahwa Yamaha sampai saat ini itu masih sangat konservatif soal perkembangan aerodinamis. Meskipun Max Bartolini itu sudah bergabung, tetapi sepertinya petinggi Jepang itu masih tetap pelan-pelan. Mereka memutuskan untuk tidak mengembangkan aerodinamis yang terlalu wah ala-ala Aprilia. Mereka justru itu mengembangkan aerodinamis yang menurut mereka itu efisien. Jadi sisi positifnya menurut Papi Meregali, kalau di tahun-tahun lalu biasanya mereka bawa sekian banyak part baru dan gak ada satupun yang disukai oleh Snake Taro maupun Morbidelli, sekarang mereka punya part meskipun gak banyak tetapi semuanya disetujui oleh Snake Taro. Jadi dia bilang ya memang saya setuju mengenai top speed memang sudah membaik, mesin sudah membaik, tetapi kondisinya adalah bagaimana bisa mengendalikan motor ini untuk bisa menikung lebih cepat. Kita akan kasih waktu untuk Bartolini mengembangkan aerodinamis untuk Yamaha, dan kita lihat posisinya 3-4 bulan ke depan. Cuman ya saya sendiri juga tidak yakin bahwa kita akan membuat perubahan yang terlalu signifikan. Nah sementara Snake Taro itu sengaja bilang 3 atau 4 bulan karena itu adalah tenggat dia untuk Yamaha untuk memutuskan apakah kita akan perpanjang atau enggak. Kenapa? Udah gue bilang dia ngincar seatnya Jorge Martin. Kalau dapat seatnya ini ya bagus, tapi kalau enggak dia enggak ngoyo amat. Dia pengen yang penting naik Ducati aja, kalau bisa pabrikan. Enggak apa-apa kalau cuma nyantolnya di Pramac dulu. Yang penting gue bisa Jordan lagi. Nah ini gosip terbarunya adalah Fermin Aldeguer yang musim lalu itu yang bikin heboh berapa minggu, berapa bulan. Katanya sudah tanda tangan kontrak sama Honda 3 tahun lah, inilah, itulah, apalah, bla bla bla. Ujungnya zong, kembali dibahas sama Basser KTPS yang satu itu. Dia bilang, oh Fermin Aldeguer itu sudah ngomong sama Ducati, sama Papi Perigigi untuk bergabung di Pramac tahun 2025. Bahkan sejak bulan Januari. Berani-beraninya dia mengklaim bahwa kesepakatannya adalah 2+2. Dalam hati gue, sejak kapan Papi Perigigi Ducati itu mau mengontrak ridernya 2+2? 2 tahun pleng aja itu elu sudah bersyukur. Biasanya mereka pakai setahun-setahun. Lihat aja ini ya Bastian ini kemarin, itu kan setahun-setahun. Padahal itu rider pabrikan loh. Makanya gue bilang, mau minta 2+2 ada apa? Ada apa dengan Basser KTPS satu ini? Gosip yang gue dengar sebenarnya manajernya minta itu minimal 3 tahun kontraknya dengan Pramac. Tapi kembali lagi, Papi Perigigi belum tentu setuju. Kalau ada yang nanya kenapa dia, kenapa bukan rider lain? Yang ngintil gue dari tahun lalu udah tahu siapa di belakangnya dia. Repsol. Meskipun nggak dibilang terang-terangan bahwa Repsol ada di belakang dia, tapi sebenarnya yang sponsor dia itu adalah Repsol. Itulah kenapa sejak awal dia itu yang diplot untuk menggantikan si Malin Kundang di Honda Repsol. Sayangnya, para publik KTPS kan kemarin nggak mau dia membapuk di Honda. Itulah kenapa Luca Marini jadi bahan tukar guling sama dia. Itulah kenapa VR46 oke-oke aja, Uchiyo oke-oke aja. Kenapa? Karena dia juga butuh sponsor. Kalau lu masuk sponsor ya oke. Meskipun Bebe Vale menentang waktu itu. Masih ingat? Bebe Vale bilang mending ke TPI deh. Dia pasang badan untuk Fabio Di Gianantonio.
Tapi sejak awal itu adalah bahan tukar guling dengan Luca Marini. Pas petinggi Jepang mintanya Luca Marini, pas sponsor juga mintanya tukar guling dong kalau gitu. Supaya Fermin Aldeguer dapat motor bagus di Ducati. Tapi kan pada akhirnya gagal. Kemarin kan ada yang bilang, nggak mungkin lah kalau ada sponsornya Repsol di belakang dia nggak bisa pindah. Ya mungkin lah, kenapa? Karena dia sudah terlanjur tanda tangan perpanjangan kontrak dengan Speed Up. Jadi nggak bisa melanggar kontrak dan di situ nggak ada dibahas soal exit penalti. Jadi dia sudah tanda tangan kontrak, udah nggak bisa mundur. Tim juga nggak mau lepas dia. Mau berapa duit dikasih keluar sama Repsol yang di belakangnya, tetap nggak mau dilepas sama timnya. Itulah kenapa nggak jadi itu kesepakatan. Nah sekarang dibahas lagi sama si Basser ABR. Dia bilang, itu bakal tanda tangan. Gue masih ingat kemarin, kalau nggak salah di GP Thailand ya tahun lalu, itu sudah dibahas bahwa Fermin Aldeguer udah tanda tangan kontrak 3 tahun sama HRC Honda. Sejak kapan? Kalau udah tanda tangan ngapain bahas Luca Marini, bener gak sih? Karena memang kalau gue lihat nih model-modelnya, Pedro Acosta itu sekarang di backup penuh dari Red Bull. Sementara Fermin Aldeguer itu di backup penuh oleh Repsol. Meskipun gak dibilang itu Repsol, tapi gue tahu yang di belakang dia itu Repsol. Karena gak akan semudah itu lu naik ke HRC Honda dari Moto2 kalau gak ada sponsor di belakang lu. Cuman karena publik KTPS nggak mau dia membapuk di Honda, plus petinggi Honda juga sebenarnya nggak mau sama Fermin Aldeguer, akhirnya kan jadinya bahan tukar guling. Ujung-ujungnya juga song. Si Uchiho sampai nungguin lama sekali. Ujung-ujungnya Bebe Vale bilang, sini aja itu di Gia, di situ kan KTPI, ngapain lu ngambil KTPS? Semoga gue salah, semoga ya gue salah. Ada sedikit clash antara Uchiho dengan Bebe Vale soal manajemen gimana ngurus para rider di VR46 Academy. Sorry to say, tapi semoga gue salah. Gue merasa Uchiho sedikit terlalu dominan sekarang karena Bebe Vale sibuk sama balapan mobilnya. Di satu sisi memang dia ini tangan kanannya Bebe Vale, tetapi ada beberapa kebijakan yang seperti lu tahu bahwa dia lumayan sneaky untuk tanda tangan perpanjangan kontrak dengan Ducati. Itu sebenarnya sudah ditandatangan, gosip sepo-seponya itu sudah ditandatangan. Sisa tunggu pengumuman doang sih sebenarnya, cuman ditahan atas dasar etika. Jadi gue mulai merasa bahwa ada sedikit, sorry tuh saya, nggak sejalan antara Uchiho sama Bebe Vale. Uchiho itu mau lebih terbuka untuk menerima rider di luar VR46, Bebe Vale oke, nggak masalah. Tetapi tolong KTPI. Karena sejak awal VR46 Rider Academy dibangun itu adalah untuk para rider KTPI. Kalau nggak bisa, nggak ada pilihan lain, baru cari KTPS. Kalau boleh, selain KTPS boleh nggak sih? Kenapa? Karena KTPS itu terlalu banyak akomodasinya. Mereka punya jalan itu jauh lebih gampang daripada KTPI. Gue tahu banyak ABR bilang, sekarang Ducati itu kerajaannya VR46. Iya, karena cuman mereka yang mau menampung anak-anak KTPI dan sebagian besar itu adalah anak VR46. Yang lain coba lu cari satu-satu berapa biji anak KTPI di pabrikan lain. Kebanyakan rider KTPS. Kenapa? Karena mereka lebih mudah mendapatkan seat dibanding dengan KTPI. Jadi kalau dulu Jordan Maling Kundang itu yang backup ada 2 sponsor Red Bull plus Repsol, sekarang 2 sponsor ini pisah. Red Bull memutuskan untuk membackup full Pedro Acosta sebagai calon ikan hiu baru. Sementara Repsol bertaruh pada Fermin Aldeguer. Gua nggak tahu sebenarnya ada apa, tapi menurut gua ini ada hubungannya dengan KTM. Kenapa? Karena KTM itu nggak mau Repsol gabung sama mereka sebagai sponsor. Ini agak beda dengan Honda, kan kemarin bisa digabung tuh sponsornya mereka. Sekarang kan di KTM nggak bisa, Red Bull ya Red Bull. KTM juga memang bukan pabrikan yang terlalu kaya, tapi ya lumayan kaya. Mereka adalah grup besar. Dan mereka nggak mau diatur sama Repsol. Kenapa? Karena KTM itu, Stefan Pirer itu lumayan, sorry itu saya kalau gue bilang, itu lumayan dominan dia. Dia nggak mau diatur sponsor. Even kan kemarin Red Bull kan minta Marc Marquez masuk sama dia. Nggak mau dia. Dia nggak mau diatur. Nah Repsol di sisi lain itu mau mengatur line up rider. Itulah kenapa begitu Marc Marquez hengkang, dia agak clash dengan Honda. Jadilah deliverynya sekarang Repsol punya logo jadi lebih kecil sekarang.
Karena Honda mau kasih tahu, oh lu nggak bisa ngatur-ngatur kami lagi. Kami sudah nggak terlalu bergantung secara duit dengan lu. Kenapa? Karena rider termihil sejagat raya itu udah nggak ada di kami. Jadi kami nggak terlalu butuh-butuh amat lah duit dari lu. Nah seperti itu juga KTM, dia nggak mau terima Repsol. Red Bull karena memang mereka sudah kerjasama dari dahulu kala. Emang awet. Tapi Repsol, no. Itulah kenapa Repsol memutuskan mempertaruhkan Fermin Aldeguer. Itulah kenapa kalau memang akan ada nantinya Ducati Pramac Repsol Team, itu adalah kalau Fermin Aldeguer masuk ke tim Pramac. Pertanyaannya adalah, apakah Campinotti mau mengambil atau enggak? Karena kasusnya Morbidelli kemarin, Uchiyo itu dekat sama Papi Perigigi. Itulah kenapa dia sebenarnya lebih mengutamakan Markobes. Tetapi karena Markobes nggak bisa pindah ke Pramac, sebenarnya Uchiyo yang nggak kasih, dan Markobes juga, oh ya oke lah. Lu tau kan dia kan masih kinyis-kinyis banget. Jadinya ya lumayan bisa diatur sama Uchiyo. Jadinya nggak pindah ke Pramac. Nah, sebagai gantinya adalah Morbidelli. Papi Perigigi bilang, oh ya kalau begitu tanya dulu Campinotti. Kenapa? Karena dia yang punya tim. Campinotti pas kenal Morbidelli. Campinotti bilang, oh ya sini. Oke, saya kenal sama dia dari kecil loh. That's okay, masuk sini. Sementara untuk kasusnya Fermin Aldeguer, memang ada pembicaraan sejak bulan Januari dengan Papi Perigigi. Kenapa? Karena ini bakal kontrak sebagai rider pabrikan, Ducati langsung yang kontrak. Tetapi akan ditanya lagi, Campinotti bagaimana? Ya kalau Campinotti mau ditawari duit sponsor, kenapa enggak? Benar nggak sih? Jadi ya bukan mustahil kalau memang ini bukan sekedar hoax dan ribut-ribut dan gaduh-gaduh ala tahun lalu, ya bisa jadi ada Ducati Pramac Repsol Team. Pramac kemarin akhirnya launching. Gue tuh sempat khawatir kan kemarin waktu Trackhouse launching, ini kok agak-agak mirip sama liverynya Pramac ya. Livery Pramac tahun lalu kan putih, merah, ungu, dan bla 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 gitu. Nah sementara Trackhouse juga ya meskipun grafisnya berbeda, ya agak-agak mirip lah. Kalau dari jauh itu agak-agak mirip karena ada putihnya base-nya. Ternyata mereka launching livery cuman ada ungu, merah, dan hitam. Lebih sangar sih kalau menurut gua. Tetapi Campinotti punya goal sudah beda. Jadi Campinotti bilang, ya tahun lalu kami berhasil mendapatkan gelar tim independen terbaik. Kami gagal mendapatkan gelar rider terbaik, gelar juara dunia. Jadi tahun ini kami ingin lebih baik dari tahun lalu. Artinya kami selain mendapatkan tim independen terbaik, kami juga ingin mendapatkan gelar juara dunia rider. Kami berharap bahwa Jorge Martin belajar dari semua yang dia jalani tahun lalu untuk bisa lebih baik dan meraih apa yang dia inginkan tahun lalu di tahun ini. Sementara untuk Morbidelli, ini udah gue bilang kemarin soal utang santan instan. Jadi dia bilang, saya berharap Morbidelli itu sudah menyelesaikan nasib buruknya, sehingga begitu musim dimulai hanya nasib baik yang ada. Jadinya kemarin kan kayak gue bilang, mungkin itu ada utang santan instan yang dibayar duluan supaya sisanya itu sisa yang baik-baiknya mungkin. Jadi ya sepertinya itu juga harapannya Campinotti. Mudah-mudahan Morbidelli sudah menuntaskan semua nasib buruknya selama bertahun-tahun, ditambah dengan pramusim yang ya sorry to say, semoga begitu musim dimulai dia bisa membaik dan memberikan hasil yang dia harapkan. Morbidelli sendiri bilangnya gini, ya sebenarnya sih saya baik-baik aja, cuman sangat disayangkan saya harus melewatkan proses adaptasi saya karena dia kan cuman ikut tes Valencia kemarin. Itu pun tes Valencia dia pakai motor bekas, bukan pakai motor pabrikan. Harusnya dia pakai motor pabrikan di tes Sepang sama tes Qatar, tapi kan dia nggak ikut. Jadi dia bilang, iya sangat disayangkan saya harus melewatkan proses adaptasi saya yang seharusnya bisa saya lakukan sebelum musim dimulai. Tetapi dokter meminta saya untuk menghormati jeda waktu tertentu untuk tidak melakukan apapun yang berhubungan dengan berkendara. Jadi saya menuruti itu dan meraih peluang apapun yang terbuka untuk saya untuk bisa belajar meskipun saya tidak ngetrek. Jadi saya hadir di Qatar, saya bertemu dengan tim saya belajar mengenai setup para rider, termasuk di Sepang, termasuk di Qatar.
dan melihat rider mana yang cepat, bagaimana riding style-nya mereka, bagaimana cara berkendara yang cepat dengan calon motor saya. Jadinya ya saya harap begitu saya nanti menaiki motor saya lumayan tahu lah setup apa yang kira-kira cocok. Sisa saya belajar cara berkendara yang benar dengan motor ini. Kenapa? Karena ini perubahan drastis dari Yamaha yang mesinnya inline ke Ducati yang mesinnya V4. Saya tahu ini tidak akan mudah. Saya bisa memperkirakan bahwa saya akan kesulitan dan saya akan harus berjuang dan kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi intinya adalah yang penting saya dapat oke dulu dari dokter. Kita nggak tahu nanti saya di atas motor seperti apa, tetapi saya tahu yang pasti adalah motor saya bakal motor tercepat di track. Kenapa? Karena Pecco Bagnaia cepet, tembus rekor. Jadi nggak mungkin nggak cepet kan motor gua. Intinya kan begitu. Jadi ditanya dia, jadi lu ada kisi-kisi nggak tuh dari Pecco Bagnaia? Pecco Bagnaia kan ya kalau bisa dibilang senior dia di Ducati, tapi adalah junior dia di akademi. Kalau kalian udah ngintil MotoGP lama, kalian tahu bahwa sebenarnya Morbidelli itu lebih duluan masuk daripada Pecco. Jadi dulu-dulu banget ketika Ducati masih boncos-boncosnya, itu Pecco belajar dari Morbidelli. Jadi sekarang giliran Morbidelli yang belajar dari Pecco. Jadi kalau nanti Morbidelli bagus, ya nggak bisa bilang juga bahwa oh itu kan dibantu sama Pecco. Enggak, kenapa? Karena dulu Pecco juga belajarnya dari Morbidelli. Karena waktu itu Morbidelli ada di atas salah satu motor terbaik di track. Ya nggak terbaik-terbaik banget sih. Dia kan gabungnya di Honda. Waktu itu Honda adalah motor Jurdun. Kemudian dia gabung ke Petronas Yamaha. Dan waktu itu dia sempat jadi kandidat Jurdun. Itulah kenapa bisa dibilang Pecco juga belajar dari Morbidelli dulu-dulu. Sebelum dia akhirnya berhasil Jurdun karena Ducati membaik. Jadi ya kita lihatlah nanti seperti apa Morbidelli di atas motor barunya. Yang penting dan gua harap adalah dia fit to ride di Qatar. Semoga dia nggak kenapa-kenapa, semoga dia baik-baik saja dan semakin membaik. Nah, apa kabar calon ikan hiu resmi gagal Jorge Martin? Jadi dia bilang gini, ya intinya adalah saya sangat belajar dari tahun lalu, di mana saya banyak melakukan kesalahan. Niat saya tahun ini adalah saya lebih fokus dan mengurangi kesalahan saya dan kita lihat apakah saya bisa meraih apa yang saya inginkan di tahun lalu. Karena saya merasa saya layak untuk itu dan tim ini layak untuk itu. Jadi ya mari kita lihat apakah dia akan berhasil menyingkirkan Enea Bastianini sebagai adipati Ducati tahun 2025 atau ya mau nggak mau dia hengkang. Kenapa? Karena tahun 2025 sudah pasti dia nggak bakal dipramak. Udah pasti. Itulah kenapa Aldeguer itu nongol di bulan Januari kemarin. Karena memang dia mau memastikan seat dia sudah ada di MotoGP. Sebenarnya kalau menurut gue terlalu awal. Kenapa? Karena kalau gue mau jujur, itu bakalnya Best atau Di Gia atau Alex Marquez. Sedikit nggak fair kalau tiba-tiba ujuk-ujuk Fermin Aldeguer langsung naik ke pramak. Sorry to say. Tapi ya ini kan ala-alanya Jorge Martin dulu-dulu yang diculik dari KTM. Jadi kemarin ada yang nanya, itu Jorge Martin bisa nggak ya balik lagi ke KTM? Enggak. Kenapa? Karena Stefan Pirer bilang, dulu sebenarnya dia nggak mau lepas. Cuman kan you know siapa yang di belakang dia. Karena dia kan dulu calon ikan hiu tuh. Akhirnya mau nggak mau mereka lepas. Dan waktu itu kan langsung naik ke pramak. Jadi itu juga yang mau dilakukan ke Fermin Aldeguer. Tapi menurut gue sedikit nggak fair untuk Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, or even Marc Marquez yang digadang-gadang oleh ABR. Ya kalau nggak bisa ke seat pabrikan, paling nggak ke seatnya pramak. Masih ingat kecewanya mereka tahun lalu ketika pramak mengumumkan bahwa Morbidelli yang akan ada di seat mereka? Masih ingat? Mereka bilang, oh itu lebih layak untuk Marc Marquez. Nah sekarang Fermin Aldeguer yang nongol. Gue mau tahu ABR bakal bilang apa. Soal layak nggak layaknya seorang Fermin Aldeguer dengan kontrak 3 tahun langsung dari pabrikan Ducati di motor pabrikan tim Pramac. Head to head dengan Marc Marquez. Apapun prestasinya Marc Marquez musim ini, kalau sampai itu sudah diblok sama Fermin Aldeguer, ya nggak bisa kemana-mana dia. Enea Bastianini punya seat itu rebutan Marco Bes, Jorge Martin, Morbidelli. Itu rebutan di situ tanpa dia. Nah Alex Marquez masa di situ mulu? Bener gak sih? Ya kali mereka jadi pay rider terus di Grace ini. Kasian juga loh. Menurut gue sorry ya, gak fair. Lagian gue setuju sama ngintelers yang bilang di blog, kan lebih bagus Tony Arbolino. Ya bener, masalahnya adalah Tony Arbolino gak punya sponsor gede. Makanya kemarin gue bilang kalau untuk Grace ini
Repsol itu terlalu gede, tetapi untuk Pramac ya boleh lah ya. Kenapa? Karena kan mereka itu motor pabrikan, bukan motor bekas, dan motor pabrikan itu mahal. Jadi ya wajar Repsol yang turun tangan. Kalau Gracie ini, kasihlah itu yang kecil-kecilnya. Makanya lu lihat kan Gracie ini akhirnya jadi kayak APK, kampanye yang berantakan semrawut nggak jelas gitu. Tapi ya emang gitu, motor bekas kan nggak terlalu mahal. Makanya Repsol nggak ikut pindah. Tetapi kan kemarin mereka harapnya Ferdinand Aduger masuk ke Honda. Bener nggak? Tapi karena gagal, Ferdinand Aduger dimasukkan di Honda. Dan sekarang sepertinya hubungan Honda dengan Repsol udah mulai nggak terlalu bagus. Gara-gara liverinya udah dikecilin tuh. Ini naga-naganya kayaknya mereka akan bawa Ferdinand Aduger ke Pramac sekalian dengan sponsor-sponsornya. Pirtinyi ini adalah apa tanggapan ABR? Gua rasa kalau fansnya Pedro Acosta itu nggak terlalu bersuara soal ini karena kan fansnya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak ABR. Nah ABR apa kabar? Itu kalau sampai Ferdinand Aduger ngeblok itu seatnya Jorge Martin, idola lu nggak bakal kemana-mana. Pay rider lagi tahun depan, kan dia cuma setahun. Ya syukur-syukur kalau dia bisa menyingkirkan Enea Bastianini di atas, itu jalannya panjang banget tuh. Kenapa? Karena lu harus lobby lagi Papi Perigigi. Dan Papi Perigigi itu nggak salah-salah kalau untuk seat tim pabrikan. Lu harus bisa diatur. Karena dia sayang banget sama Pecco Bagnaia. Bahkan sekarang gosip sepoi-sepoi itu sebenarnya sudah di bagian akhir untuk nego perpanjangan. Jadi Papi Tardosi itu bilang, kontraknya Pecco Bagnaia itu adalah target utama kami untuk diselesaikan sebelum GP Qatar. Sudah pasti perpanjang. Misilihnya idili mau gaji berapa? Gosip berhembus sepoi-sepoi, Pecco itu memang minta naik gaji banyak banget. Kemarin gaji dia itu di bawah 5. Gua lupa 3 apa 4 ya. Yang jelas memang lebih tinggi daripada Jorge Martin. Jorge Martin kan sejeti ya kalau nggak salah. Bukan tanpa alasan dia tiba-tiba masuk di Pramac dengan motor pabrikan. Dengan bayar penalti yang gede ke KTM. Gede loh dia bayar penalti pengadarannya dia itu. Makanya sekarang kalau kalian tanya, Jorge Martin bisa balik ke KTM nggak? Enggak. Stefan Pirro udah nggak mau terima. Karena KTM itu, sorry itu saya, itu adalah pabrikan sombong untuk soal pengkaderan. Kenapa? Karena dia kalau udah bawa ridernya itu dari Red Bull rookie sampai naik besar, terus lu pindah, udah kasih penalti gede tapi masih tetap ngeyel lu pindah, itu dia bakal dendemin lu. Makanya gue bilang Jorge Martin tuh nggak bisa balik lagi ke KTM. Even Marc Marquez pun disuruh sama Red Bull pindah ke KTM, Stefan Pirro nggak mau. Dia nggak mau dikontrol sama sponsor. Jadi fix dia akan membalap di Ducati itu 2 tahun lagi, tahun 2025 sampai 2026. Pirtinyi ini adalah gajinya dan itu yang lagi digodok sampai sekarang. Gue pinisirin, kira-kira berani nggak Ducati ngasih dia lebih dari 5 juta euro per tahun? Ya nggak usah muluk-muluk lah, 8 juta euro aja lah per tahun. Lu bayangin itu Jordan Belago, yang Belagonya minta ampun, baru 1 Jordan udah minta 15 juta euro setahun. Lu bayangin papa kembar yang nggak Jordan sama sekali mintanya 6,5 juta euro per tahun. Jadi kalau Pecco minta di atas 5 juta euro, ya menurut gue sih sebenarnya itu masih kerendahan Kak, masih kerendahan. Masalahnya adalah Ducati ini adalah pabrikan terpedit kalau sama rider. Jadi kira-kira bakal dikasih apa enggak? 2 Jordan loh ini. Kalau bisa dia sampai 15 juta euro per tahun menyamai Jordan Belago Snectaro, itu akan sangat luar biasa bagi gue. Jadi ya wajar kalau Luca Marini bilang, ya itu kan dia nge-push rekor itu karena dia pengen nge-push gaji. Ya bener, karena sepertinya emang susah banget kalau lu minta naik gaji di Ducati Kak. Nah, Pirtinyi ini ABR, lu rela nggak tuh seat Pramac diambil sama Ferdinand Aduger? Gua bukannya memandang enteng dia bisa dapat seatnya Enea atau enggak. In case dia gagal mengkudeta Enea Bastianini, ya peluang terbaik dia memang di Pramac Kak. Itu seat motor pabrikan dengan kontrak langsung dari pabrikan. Dia nggak perlu bayar-bayar lagi 0,5 triliun. Tapi ya kembali lagi, apakah dia punya hubungan bagus sama Repsol atau enggak? Itu yang gue pertanyakan. Sepertinya sponsor-sponsor mulai meninggalkan dia. Red Bull kelihatan jelas udah pindah ke gas-gas, membackup Pedro Acosta. Sementara Repsol kan sejak awal udah bilang, gue nggak mau ikut sama lu. Gracie ini tuh terlalu kecil untuk kami. Tapi memang Pramac itu wajar kami pindah. Karena memang itu mereka pakai motor pabrikan. Itu butuh duit banyak. Jadi mereka akan backup siapapun rider ke TPS yang akan nangkring di situ. Dan Ferdinand Aduger kan dari tahun lalu mereka udah gadang-gadang.
Cuman kan gagal sini, gagal sana, akhirnya cuman hoaks belaka. Nah sekarang ini yang sepertinya akan dipaksakan. Nah pertanyaannya adalah, apakah ABR ikhlas idolanya dilangkahi oleh Fermin Alleger di pabrikan yang sama? Nah yang menarik adalah komentar dari rider sadar diri Paul Espargaro. Dulunya adalah dia rider tersengak. Sekarang dia sudah sadar diri karena tahun ini dia resmi jadi rider cadangannya KTM. Kemarin dia itu cuma turun di Sepang Shakedown, masih ingat? Jadinya dia ditawari kerjaan sebagai komentator di salah satu TV KTPS, mengikuti rider pensiun artis Jorge Lorenzo dan rider pensiun imut Dani Pedrosa. Jadi Paul Espargaro itu ditanya, jadi apa kabar lu dengan pekerjaan baru lu? Sudah nggak terlalu sering membalap lagi? Jadi gimana tanggapannya ketika berkendara di Sepang? Jadi dia bilang, ya bisa dibilang ini perubahan yang besar, tapi saya rasa menjadi komentator itu akan lebih sulit daripada saya balapan. Jadi saya ingin bisa melakukannya seperti para pendahulu saya, Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa. Mereka bisa membuatnya seolah-olah itu mudah, tapi saya rasa sepertinya itu lebih sulit daripada yang terlihat. Jadi dia bilang, ya ini adalah suatu pengalaman baru untuk saya. Nah ditanyalah dia soal Pedro Acosta, calon ikan hiu baru. Jadi dia bilang, ya saya ketemu dia ketika di Sepang Shakedown. Menurut saya anak ini punya potensi bagus, dan begitu banyaknya dia ngider itu karena dia memang harus punya lebih banyak pengalaman di trek-trek yang bukan Eropa. Kenapa? Karena dia itu kan dari Red Bull Rookie Cup. Red Bull Rookie Cup itu ngetreknya kebanyakan di Eropa. Nah sementara MotoGP justru sekarang lebih banyak di luar Eropa. Jadi dia bilang, pengalaman Pedro Acosta untuk ngider sebanyak mungkin di trek Sepang dan Qatar itu adalah pengalaman untuk dia bersiap ketika balapan di luar Eropa nanti. Kalau saya pikir ya mungkin potensi dia nggak akan terlalu kelihatan di balapan luar Eropa, tetapi saya percaya kalau kita balapan di sirkuit Eropa di mana dia terbiasa balapan sejak kecil di sana, kita akan lihat potensi dia yang sebenarnya. Jadi saya optimis bahwa Pedro Acosta itu suatu saat akan meraih kemenangan, terutama di trek-trek yang dia terbiasa balapan di sana. Nah ditanya lagi dia soal Marc Marquez, apa kabar nih soal Marc Marquez? Kan lu tahu itu Marc Marquez sampai putus kontrak dari Honda saking pengennya dia pindah ke Gresini. Sampai jadi pay rider pula kan dia membayar untuk Gresini. Jadinya si Paul Espargaro bilang, dia ini menurut saya sedang berambisi untuk mengalahkan rekor Valentino Rossi dalam hal gelar juara dunia. Dan sekarang dia sudah punya 8. Sementara umur dia itu sudah lebih dari 30 tahun. Jadi satu-satunya cara kalau dia mau mengalahkan rekornya Valentino Rossi adalah dia harus naik Ducati. Itulah kenapa dia memaksa pindah ke Ducati. Karena dia juga sudah dikejar sama umur. Karena kita tahu sekarang rider muda udah pada ngantri mau masuk di MotoGP. Kalau rookie baru yang mau bergabung itu punya duit banyak, punya sponsor yang ngikut, dan prestasi dia ya meskipun gitu-gitu aja tapi sponsornya gede. Ya kasusnya kan jadi kayak Fermin Alleger, bener nggak? Jadi Paul Espargaro itu bilang, kontrak 1 tahun itu kalau menurut kalian itu pendek, tapi kalau menurut kami para rider itu panjang. Kenapa? Karena itu lebih menekan secara mental. Kami harus melakukan banyak hal untuk bisa mempertahankan kontrak kami dan bisa memperpanjangnya. Karena hasilnya itu harus segera terlihat. Karena kalau nggak langsung terlihat, itu mungkin lu nggak bakal bisa perpanjangan kontrak. Karena sekarang rider-rider baru dalam usia yang sangat muda dan kinyis-kinyis itu sudah bisa naik ke MotoGP. Nah tahun ini Pedro Acosta bergabung dengan usia yang sangat muda. Dan saya tahu dia adalah rookie yang punya talenta bagus. Ini sudah lama sekali sejak terakhir saya melihat seorang rookie itu punya potensi yang luar biasa. Jadi kita nggak tahu para rookie-rookie lain yang mau naik dari Moto2 itu akan gabung kapan. Dan itu artinya satu rider lagi harus terdepak. Karena kan seperti dia harus terdepak untuk Pedro Acosta. Jadi Marc Marquez itu harus berburu dengan umurnya, berburu dengan waktu. Itulah kenapa dia memutuskan untuk pindah dari Honda ke Ducati untuk bisa menyelesaikan proyek gelar dia, ambisi gelar dia. Karena dia pengen mengalahkan rekornya Valentino Rossi yang 9 jurdun.
Pirtinyi Inyi Idili, apakah bisa atau enggak? Jadi Paul Espargaro ditanya, ya menurut lu siapa yang bakal kandidat kuat untuk Jurdun tahun ini? Ya, seperti biasa, rajanya Ducati, Pecco Bagnaia. Jadi dibilang Pecco Bagnaia masih ada di list teratas karena secara winter test, dia itu impresif banget. Selanjutnya kita nggak bisa melewatkan Enea Bastianini. Kalau menurut saya, menurutnya Paul Espargaro nih, kita patut memperhatikan Enea Bastianini. Kenapa? Karena ini adalah musim dia memperlihatkan potensinya dalam rangka mempertahankan seatnya, karena tahun lalu dia nggak bisa memperlihatkan potensinya. Ya kalau bisa gue bilang dimaafkanlah sama Ducati. Performanya dia itu nggak dihitung, padahal kalau mau dihitung otomatis dia nggak akan ada di seat dia sekarang. Pasti sudah Jorge Martin yang di situ. Karena Jorge Martin itu jauh lebih layak kalau performa dia tahun lalu dihitung. Jadinya ya kerja Rodi lah Jorge Martin tahun lalu. Serius dikerja Rodi, sudah capek-capek gitu kan sampai race terakhir ujung-ujungnya nggak dihitung sama Ducati. Itulah kenapa Papita Rossi bilang, untuk Enea Bastianini sebenarnya kami itu menargetkan dia, kami mengincar dia, kami tertarik sama dia, dalam tanda kutip sebenarnya pengen diperpanjang. Tetapi kami butuh lebih banyak waktu untuk memastikan bahwa dia layak untuk diperpanjang. Kami belum bisa menentukan siapa yang akan menempati seat teammate Pecco Bagnaia untuk tahun 2025 dan 2026. Berarti bakal kontrak 2 tahun. Makanya gue bilang kalau sampai Fermin Aldeguer itu dapat 3 tahun, apalagi 2+2, gue mempertanyakan Papi Perigigi tumben-tumben mau kontrak rider jangka panjang begitu. Karena biasanya lu dapat 2 tahun itu udah luar biasa. Serius. Salah-salah kayak Enea Bastianini setahun. So, gosip lain yang berhembus sepoi-sepoi ketika launchingnya Pramac juga kemarin itu adalah soal Dorna bakal dijual ke F1. Jadi gua nggak tahu sebenarnya ada apa dengan Dorna. Nampaknya ada sedikit kesulitan dana. Dan itulah kenapa mereka dalam tanda kutip menjual balapan itu keluar Eropa, yang menurut mereka itu punya potensi untuk menghasilkan uang. Gua nggak tahu sebenarnya ada apa dengan keuangannya mereka. Tetapi gosip berhembus sepoi-sepoi, salah satu pemegang saham terbesar mereka, 39% saham, itu berencana untuk menjual saham mereka. Dan nampaknya mereka sedang menawarkan itu ke Liberty Media yang adalah promotornya F1. Jadi kalian bisa lihat wacana ini mulai musim lalu itu sudah mulai berhembus. Soal apakah ada kemungkinan untuk menggelar MotoGP bersamaan dengan F1 di sirkuit yang sama di akhir pekan yang sama. Kalau mau digelar seperti itu ya memang berarti harus satu promotor. Jadi memang gosip berhembus sepoi-sepoinya minimal 39% itu akan dijual ke Liberty Media. Itulah kenapa tim Pramac launchingnya kemarin malah di Bahrain, yang kita nggak pernah gelar apa-apa di situ, nggak ada gelar MotoGP di situ, tapi launchingnya malah di Bahrain, yang adalah seri pertamanya Formula 1. Jadi gosipnya itu negosiasi sudah mulai dilakukan. Ketua DPRD tingkat pusat sendiri, Opa Carmelo Ezpeleta itu bilang intinya begini, saham yang dipegang oleh owner lain di luar 20% kepemilikan Dorna itu adalah hak owner itu mau dijual atau enggak. Karena kan dia yang punya saham, kalau dia mau jual ya dia jual, kalau enggak ya enggak. Karena kan itu sahamnya mereka, bukan sahamnya Dorna. Dorna sendiri itu punya saham 20%, di mana saya itu punya porsi paling banyak, Opa Ezpeleta. Tetapi saya tidak berniat menjual saham yang miliknya Dorna. Tetapi kalau pemegang saham lain mau menjual saham mereka ya monggo. Sejauh ini sih belum ada kesepakatan soal penjualan atau apapun. Tetapi ya kita nggak tahu di masa depan. Nah ini gosip berhembus sepoi-sepoi itu katanya Komisi Perdagangan Eropa, gue nggak tahu lah apa namanya, itu kemungkinan akan menentang rencana ini. Terbentur dengan undang-undang monopoli atau apa gitu lah ya. Kenapa? Karena F1 dan MotoGP itu adalah salah satu balapan internasional paling tinggi di dunia. Kalau F1 itu adalah roda 4-nya, kalau MotoGP adalah roda 2-nya. Nah, kalau itu semua dikuasai oleh Liberty Media, ingat 39% sahamnya Dorna, itu artinya mereka akan jadi pemegang saham terbesar, benar? Dan mereka bisa mengontrol perusahaan.
Jadinya itu yang menurut Komisi Eropa apalah pokoknya orang-orang Eropa itu namanya memonopoli. Karena ada kemungkinan besar meskipun itu artinya akan ada dana segar untuk Dorna, untuk balapan MotoGP, tetapi di sisi lain ini akan menjadi balapan yang eksklusif ala F1. Yang tiketnya mahal, yang hak siarnya juga mahal, yang artinya kita-kita ini yang fakir nonton MotoGP gratis di TV atau di streaming online, itu bakal makin susah mengakses MotoGP secara gratisan. Jadi di satu sisi ini sebenarnya bagus untuk komersialisasi, tetapi di sisi lain gua rasa fans MotoGP yang dulu-dulu fans cuman gara-gara ini yang balapan, itu yang balapan, ini mulai kayaknya mahal banget deh. Udah, akhirnya kita makin meninggalkan MotoGP. Yang nantinya MotoGP adalah untuk para penggemar yang kaya raya, ada duit yang bisa bayar nonton di TV berbayar dan beli tiket yang akan lebih mahal lagi. Jadi gue dengar kemarin katanya Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang menargetkan 80.000 penonton untuk nonton di GP Mandalika. Ya kalau menurut gue sih itu target yang masuk akal. Kenapa? Karena kapasitasnya 100.000 penonton ya, satu kali gelar. Kalau 3 hari gelar ya, artinya dikali 3 ya berarti 300.000 penonton, bener? Tetapi kan targetnya pemerintah provinsi kan cuma 80.000 penonton untuk 3 hari gelar. Berarti ya sekitar 1/4-nya lah ya dari kapasitas penuhnya sirkuit Mandalika. Jadi kalau kalian nanti lihat, itu banyak bangku yang kosong, ini banyak tribun yang kosong, ya karena memang targetnya adalah cuma 80.000 penonton. So, itu aja podcast kita kali ini. See you next time guys. Bye-bye.